bilangan bulat bila dibandingkan dengan pengetahuan lain di matematika dapatkan. Anda bergaul dengan bilangan bulat cukup lumayan ya, 16 pekan ya, 16 pekan, hampir 4 bulan kan, hampir 4 bulan. Masa 4 bulan bergaul nggak ada kesan sama sekali gitu ya? Mau ketemu orang seminggu aja sudah ada kesan ya, spesial gitu ya. Tapi kalau Anda nggak mendapatkan sesuatu yang menarik, maka Anda tidak berkesan. Oleh karena itu, agar mendapatkan kesan mendalam, kalau belajar sesuatu itu harus dicari sesuatu yang spesial. Ya. Spesialnya apa dalam teori bilangan? Ya, yang ini kesana. Nah, hambar-hambar gitu aja ya. Jangankan kesan Pak, materi aja udah lupa gitu ya. Seperti Anda ditanya kesan terhadap orang tertentu, yang mana ya Pak ya? Gitu ya. Nah, iya. Jadi jangankan kesan Pak, dengan wajahnya aja udah lupa gitu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Dengan teori bilangan materi aja udah lupa, apalagi kesannya gitu ya. Ada? Misalkan ya, memberikan kesan itu biasanya tersendiri itu kalau kita banding dengan yang lain. Kan ada bilangan itu kan banyak yang kita kenal ya sistemnya. Ada selain bilangan bulat, ada kenal sistem bilangan real, ya toh? Sistem bilangan rasional, sistem bilangan asli, bilangan cacat dan sebagainya. Ya. Nanti selain sistem bilangan ada lagi sistem yang lain yang Anda kenal. Mungkin di SMA kenal juga polinom, ya. Nah itu dan seterusnya. Nah, sebagai contoh yang dekat saja, kalau bilangan bulat sistemnya kita bandingkan dengan bilangan real. Ya, gitu ya, paling dekat lah ke keluarganya gitu ya. Jangan dengan polinom kalau jauh ya. Dengan bilangan real atau bilangan rasional atau bilangan asli gitu ya. Itu yang paling dekat ke keluarganya. Nah, apa spesialnya bilangan bulat? Bilangan bulat dibandingkan real misalkan, dibandingkan rasional misalkan. Yang spesial saya ingat punya well-ordered property itu selalu dipakai kalau buat dari matematika, selalu dibalikinnya lagi ke bilangan bulat, bukan lagi ke bilangan real atau lagi dirasa. Oke, satu well-ordered property atau sifat apa itu urutan ya terkecil, bilangan terkecil ya. Well-ordered property itu Anda kenali kemarin sebagai apa itu? Aksioma ya. Aksioma atau postulat. Nah, ngomong-ngomong Anda paham nggak dengan arti postulat, teorema, definisi? Postulat sama aksioma bisa beda. Ya, postulat dengan aksioma itu hal yang sama, cuma bahasa ya itu hal yang sama, cuma mengatakannya berbeda gitu ya. Postulat, aksioma itu hal yang sama. Teorema, proposisi, lema, akibat, ya sifat itu satu makna ya. Nah, itu kalau dalam buku munculnya bisa macam-macam, ada yang mengatakan teorema, proposisi, lema, akibat, sifat, dalil ya. Nah itu dalil Pitagoras, ada yang mengatakan teorema Pitagoras gitu ya. Nah dan seterusnya itu satu. Nah, kemudian definisi ada satu kelompok sendiri. Jadi di matematika kita ada 3 kelompok besar ya. Kelompok postulat, aksioma, kelompok definisi, dan kelompok hukum, dalil atau kelompok teorema. Oke. Apa itu postulat? Postulat pernyataan yang sudah dianggap benar dan tidak perlu lagi dipertanyakan. Betul begitu? Yakin? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar dong. Iya, pertama geometri. Sebenarnya itu didapatkan pertama di kuliah landasan matematik ya harusnya ya. Landasan matematik. Tapi di geometri biasanya direview lagi karena geometri termasuk salah satu mata kuliah yang kental dengan postulat, definisi, teorema sangat ketat gitu ya. Iya. Oke lah sementara. Terus kalau definisi harus membedain antara yang will bisa ini sama ya. Sebelum saya definisi. Oke, teorema atau dalil. Teorema itu sifat atau hukum atau kebenaran yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, postulat ini analoginya itu adalah keyakinan. Pertanyaan saya, apakah orang sepakat dengan postulat? Ingat analogi tadi Pak ini ya, keimanan. Orang hidup itu sepakat kan dengan keimanan? Enggak. Buktinya ada orang yang imannya beda dengan Anda kok. Ya. Nah, jangan dilihat kelompok Anda sendiri, masih ada kelompok lain yang imannya berbeda dengan kita. Ya.
Nah, itu karakter yang dimana. Postulat itu mungkin berbeda, tidak benar kalau postulat dikatakan suatu kesepakatan. Ya, analoginya sama dengan keimanan. Masih banyak orang lain yang imannya beda dengan kita, tetapi kita tidak punya kewenangan untuk menyalahkan iman orang lain. Terserah masing-masing mau meyakini yang mana. Nah, gitu ya. Nah, itu salah satu karakter belajar matematik ya. Nah, kita tidak boleh mencampuri iman orang lain. Pertanyaannya, di matematik apa ada postulat yang begitu, Pak? Isinya beda, gitu ya. Nah, ingat ya, di dalam memandang postulat kalau di matematik ada berbeda itu bisa dua hal. Pertama, berbeda sudut pandang. Kedua, memang berbeda konten, gitu ya. Nah, berbeda sudut pandang itu yang mana? Sebagai contoh, well order principle ya. Well order property yang Anda dapatkan di kuliah kemarin itu dianggap sebagai postulat. Kemudian induksi matematik dibuktikan sebagai teorema, sebagai akibat dari well order principle, betul? Nah, itu kebetulan buku yang Anda baca itu. Coba nanti baca buku yang lain. Ya, yang saya tahu berbeda bukunya Gilbert. Ya. Gilbert nanti bisa juga Anda baca sebagai pengayaan rujukan untuk mata kuliah ini. Di sana juga membahas Gilbert. Gilbert and Gilbert ya, karena namanya orangnya itu belakangnya sama-sama Gilbert, cuma bedanya depannya ya. Jadi kalau penulis itu kan yang ditulis nama belakangnya. Jadi makanya Gilbert and Gilbert ya. Sekarang Gilbert nanti cari itu di online banyak yang free ya. Gilbert. Kemudian Gilbert justru dibalik. Nah, well order principle di sana teorema. Loh, tapi induksi matematik sebagai postulat. Nah, ini yang saya sebut berbeda dalam sudut pandang. Postulat di satu buku bisa dianggap sebagai teorema di buku lain. Ya kan? Nah, tetapi yang satu bisa dibuktikan dari yang lain. Nah, kalau seperti ini namanya kalau dalam matematik dua kebenaran yang ekivalen. Ya, hukum ekivalen. Nah, kemudian kalau sama-sama benar, sama-sama ekivalen, sama-sama diyakini benar, akhirnya tergantung sudut pandang orang itu mana yang dianggap postulat. Berangkat dari mana? Ya, kalau yang satu dianggap sebagai postulat, yang lain dianggap sebagai teorema. Ya, jadi ini kontennya nggak berubah, tetapi hanya berbeda dalam melihat sudut pandang yang ini sebagai teorema atau sebagai postulat. Nah, tapi betul-betul ada yang postulat isinya seolah-olah bertentangan. Pernah menemui? Nah, kalau tadi bahasan pertama nanti Anda biar tahu baca bukunya Gilbert ya, biar tahu ya seperti itu. Biar tahu bahwa well order principle sebagai teorema. Nah, yang kedua ini kontennya beda dan seolah-olah berlawanan. Oke, tadi saya dengar Anda sudah belajar geometri ya kemarin ya. Salah satu postulat yang Anda kenali dalam geometri apa? Yang paling populer lah ya, yang SMA pun sudah disampaikan postulat itu waktu SMA. Postulat atau aksiom postulat apa? Ayo, nih saya beri hint. Kalau saya punya garis, punya titik di luar garis, postulatnya mengatakan apa? Kemarin di geometri. Ayo, masa lali lah. Baru semester kedua kan itu ya? Ya. Semester 1, Pak. Semester 1. Semester 1. Oh, baru 2 semester yang lalu. Setahun yang lalu. Belum 2 tahun ya. Kalau saya ada diberikan garis, diberikan titik di luar garis, ya. Postulatnya mengatakan apa? Dia udah kau Islam. Ini kan tidak tidur saya. Kita koni mahasiswanya yang bergepan ya. Terus itu harus wawasannya gitu ya. Jadi begitu ditanya itu, ya. Ayo, gimana postulatnya? Masuk ke Eling Blas. Itu populer loh, SMA pun itu sudah disebutkan postulat itu di SMA. Ada garis, ada titik di luar garis. Postulatnya mengatakan ada satu dan hanya satu garis yang dapat dibuat melalui titik dan sejajar dengan garis. Betul? Gitu? Oh. Do you remember? No. Kebangetan. Wis dipancing sih gak ingat lho.
hanya satu. Postulat. Itu kalau sudut pandangnya bisa dibalik. Kalau itu sebagai postulat, teorimanya ada garis, ada titik, dapat dibuat satu dan satu garis yang tegak lurus, ya, melalui garis. Nah, itu tergantung mana. Kalau sudut pandangnya ya, yang satu sebagai postulat, satunya teorema. Ya, Anda pakai yang mana kemarin? Yang sejajar. Itu kan berarti postulatnya yang tegak lurus, gitu ya. Itu seperti tadi ya. Ini saya nggak mengatakan berbeda. Nah, sekarang cari postulat yang bunyinya berbeda dengan itu, tapi mengatakan hal situasi yang sama, seolah-olah bertentangan, gitu ya. Pernah ketemu? Oke, mungkin yang saya sangka sebagai postulatnya yang ada garis, ada titik, hanya dapat dibuat satu dan yang satu garis, ya, yang sejajar. Misalnya postulatnya. Anda pernah ketemu yang bunyinya bertentangan dengan itu, postulat? Berarti pikniknya kurang jauh. Maksudnya bukunya yaitu terus yang dibaca, nggak pernah cari bacaan yang lain, gitu ya. Nah, kalau saya mengatakan postulat yang lain, ada garis, ada titik di luar garis, tidak pernah bisa dibuat garis melalui titik dan sejajar dengan garis yang diketahui. Ya, bertentangan kan dengan tadi? Ya. Yang kedua, banyak sekali garis yang dapat dibuat ya, melalui titik. Ya. Anda menyalahkan atau tidak ada postulat seperti itu? Tidak bisa, Anda nggak punya alat untuk menyalahkan atau membenarkan. Karena itu postulat. Suka-suka yang membuat postulat. Apa dampaknya? Kalau terhadap postulat yang pertama, Anda punya hukum-hukum dalam geometri seperti yang Anda dapatkan dalam kuliah kemarin. Ya. Itu sebagai akibat dari postulat yang ada. Salah satu yang populer, kalau kita punya segitiga, jumlah ukuran sudut dalam segitiga itu berapa? 180 derajat. Kalau ada orang lain mengatakan tidak tepat 180 derajat, lebih dari 180 derajat, kurang dari 180 derajat, ada salah kan? Kenapa? Ya, kenapa? Anda nggak tahu alasannya. Orang membenarkan atau menyalahkan pendapat orang lain itu harus tahu reasoningnya, betul ya? Nggak boleh Anda menyalahkan pendapat orang lain. Benar, salah gitu. Kenapa? Embo, gitu ya? Kenapa? Anda tahu buktinya? Nah, belum, Anda belum yakin. Ya? Nah, ini sama dengan kehidupan sehari-hari. Anda tidak boleh memvonis seseorang yang berbuat berbeda dengan kita langsung pada performan akhir tanpa menelusuri di awal-awal apa yang diyakini oleh dia. Ya, nah, itulah yang seperti itu ya. Jadi sekali lagi postulat atau aksioma dalam matematik itu bisa berbeda dalam sudut pandang, kontennya sama tapi memandangnya sebagai postulat atau teorema, atau yang kedua betul-betul berbeda yang isinya. Oke, itu basic ya. Jadi di matematik itu antara postulat, definisi, teorema itu hal yang paling kental, Anda sering alami ya dalam belajar matematik. Pertanyaan berikutnya, ini recalling ya, karena di struktur aljabar atau di dalam kurikulum nanti itu akan sampai dipakai teorema dan postulat dan sebagainya. Nah, definisi tadi kurang jelas. Definisi tadi kan gunanya itu adalah untuk memperkenalkan suatu konsep, ya kan, biar persepsinya sama, ya. Nah, pertanyaannya, apa itu definisi? Satu, lebih clearnya, apakah definisi itu punya pola di dalam matematika? Kalau apa itu mungkin kejawab ya. Definisi itu sebenarnya adalah suatu pernyataan atau statement yang digunakan untuk mengintroduce suatu konsep, itu memperkenalkan suatu konsep. Nah, akan nanti menjadi pemahamannya sama. Pertanyaannya, dalam membuat definisi di matematik itu apakah ngawur? Ya, ingat matematik itu sistematis ya. Nah, tentu dalam membuat sesuatu ada polanya. Kalau teorema polanya jelas, jika maka ya. Jadi kalau Anda membaca teorema tidak dalam bentuk jika maka, Anda supaya paham harus dipakukan. Karena jika maka itu jikanya itu hipotesisnya yang diketahui, maka itu adalah konklusinya.
Nah, kalau teori Riemann itu berlaku bolak-balik, nanti jika dan hanya jika ya. Jadi hipotesis jadi konklusi, bisa juga konklusi jadi hipotesis, berlaku bolak-balik ya. Nah, itu. Tapi kalau secara umum hanya searah ya. Nah, kalau definisi polanya bagaimana? Anda kira-kira merasa dalam buat definisi itu berpola? Iya. Ya, gimana pola? Definisi. Ya, konsep sebelumnya terus karakteristik diberi spesifikasi. Iya. Nah, jadi kita mencari konsep sebelumnya yang ruang lingkupnya lebih luas, gitu ya. Iya. Kemudian dicari spesifikasinya apa. Perhatikan ilustrasi ini. Persegi adalah persegi panjang yang sisi-sisinya sama panjang. Iya. Tapi saya juga bisa membuat definisi lain tentang persegi. Persegi adalah belah ketupat yang sudut-sudutnya ini pola ya, berpola ya. Iya. Nah, ini adalah ini yang gitu ya. Iya. Disebut pola apa itu? Kemarin belum sebutin. Itu polanya singkatan ya, mencerminkan bentuknya tadi ya. Apa? Ada yang tahu? Pola apa? Ayo. Apa? Aku kemudian ini dong. GED, Pak. GED. Apa itu GED? Cuma lihat itu aja. Itu GAD loh ya. GAD namanya EDIT ya. GED. Gens and differential. G-nya itu adalah genus. N Diferensi. gitu loh ya. Jadi kalau kita membuat definisi, pertama kita cari genusnya dulu, disertai dengan pembeda spesifik. Tadi contohnya persegi. Genusnya bisa kita bawa ke dalam belah ketupat, bisa juga kita bawa ke persegi panjang, loh ya. Nah, itu namanya genus. Mencari genus jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nanti pembedanya jadi banyak ya. Nah, yang paling dekat. Ya, ini sebenarnya pinjam istilah di biologi ya, genus itu ya. Waktu Anda belajar klasifikasi itu kan ada namanya genus ya. Nah, genus ya. Nah, genus espes ya. Kelemahannya definisinya apa? Kelebihannya simpel ya toh? Sederhana. Kelemahannya apa? Bisa dikejar terus. Nggak dikejar terus ya. Ya, nanti akan ditanya apa? Belah ketupat itu apa? Gitu ya. Belah ketupat itu adalah segi empat yang sisi-sisinya sama panjang. Kita tanya segi empat itu apa? Ya, seterusnya kan? Nah, kebayang Anda itu ya, seperti ada dikejar pertanyaan. Seperti orang lari terus dikejar masuk ke gang buntu. Ya, mentok ya, kecekel ya, kemegang ya. Gak bisa lari lagi ya, mirip itu. Makanya di dalam matematik ada konsep apa? pembeda Yang tidak didefinisikan ya, undefined term ya. Ya, istilah yang tidak didefinisikan atau sebutan lain primitive term, istilah primitif ya. Terus bagaimana kalau tidak didefinisikan? Memperkenalkan konsepnya bagaimana? Ya, terus dicari sama dia apa kan? Didoakan. Tawakal. Dideskripsikan. Nah, jadi memperkenalkan konsep di matematik itu tidak hanya dengan menggunakan definisi, tapi juga bisa menggunakan deskripsi. Deskripsi itu digunakan untuk memperkenalkan konsep yang istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Contohnya tadi di geometri ya, kalau dikejar terus ketemu apa? Titik dan garis. Itu adalah undefined ya. Kalau di aljabar nanti grup itu himpunan, itu undefined term. Jadi jangan dicari definisi himpunan dan ketemu. Oke. Kalau ada orang mendefinisikan himpunan itu salah kaprah ya. Oke, good. Jadi nanti kalau Anda menggunakan definisi dengan pola seperti itu akan sistematis ya. Tapi itu jangan diterapkan di sekolah ya. Nanti dikejar gitu ya. Nah, di sekolah itu apalagi di SD itu dengan deskripsi aja sudah cukup ya. Apalagi kalau deskripsinya itu langsung dengan menggunakan action ya. Contoh-contoh, ilustrasi, gambar itu akan lebih kena kalau untuk anak SD ya. Karena anak SD itu pola berpikirnya kan masih konkret, abstrak. Kalau suruh membayangkan susah kecil ya. Kalau Anda kan sudah membayang-bayang terus ya. Masih diam maksudnya.
Oke, good. Nah, jadi itu adalah pola ya. Jadi di dalam teori bilangan nanti kalau Anda lihat kemarin memang tidak terlalu regres ya kuliah teori bilangan yang Anda ikuti. Tapi kalau di salah satu buku yang saya sebutkan tadi Gilbert itu kalau membahas tentang bab integer itu betul-betul dimulai dari postulat ya. Nah, postulatnya adalah yang berkaitan dengan operasi tambah dan kali. Ini spesialnya. Jadi selain tadi ya yang disampaikan Anda punya spesial yaitu well ordered property atau well ordered principle, ini yang spesialnya sehingga nanti muncul konsep-konsep yang kaya di dalam teori bilangan ya. Nah, jadi sifat aljabar itu diaksiomakan. Kalau Anda bandingkan dengan sifat aljabar yang ada di sistem bilangan real, apa bedanya? Itu yang buat spesial. Apa bedanya? Yang khusus ada satu dan hanya satu. Loh, kemarin nggak berkesan sama sekali. Yaitu eksistensi inverse, operasi kali. Betul ya? Iya. Di bilangan real, bilangan rasional itu ada. Unsur yang tidak nol pasti punya inverse kali yang kita sebut seperti ya. Nah, di teori bilangan, di integer, di bilangan bulat tidak dijamin itu ya. Nggak ada sifat itu. Iya. Apa dampak dari ketidakadaan sifat itu? Akhirnya muncul konsep keterbagian ya. Nah, kalau di sistem bilangan real, sistem bilangan rasional, kalau kita punya dua bilangan pasti asalkan yang satu tidak nol ya, suatu bilangan pasti selalu bisa dibagi oleh bilangan yang tidak nol, betul ya? Dengan cara dikalikan dengan seperti ya. Kalau sistem bilangan real, apa arti A dibagi B? Ya A kali seperti, betul ya? Akhirnya selalu bisa diselesaikan toh? Nah, akhirnya konsep keterbagian nggak muncul di sana. Istilahnya suatu bilangan habis dibagi bilangan yang lain tidak ada di sistem bilangan real atau rasional. Nah, ini yang membuat spesial dalam sistem bilangan bulat itu. Ya. Nah, akhirnya dalam sistem bilangan bulat, kalau saya punya bilangan bulat, terus dua bilangan bulat, tidak dijamin satu bilangan bisa habis dibagi oleh bilangan yang lain. Akhirnya muncul konsep keterbagian, ada habis dibagi, ada yang tidak habis. Nah, itu ya. Nah, akhirnya definisi pembagian tidak bisa kita gunakan menggunakan inverse, harus pakai cara lain. Konsep ini sebenarnya sudah Anda dapatkan sewaktu di SD, cuma waktu itu konkret ya. Mengapa kita katakan 6 itu habis dibagi 2? Karena 6 itu sama dengan 2 kali 3, betul? Di SD ya. Nah, sekarang itu dibakukan dalam teori bilangan kan? Ya, arti A habis dibagi B. Apa artinya? Bila A dapat ditulis sebagai B kali C untuk suatu C bulat. Iya kan sama tadi ya? 6 itu habis bagi 2, 6 bisa ditulis sebagai 2 kali 3. Kalau 3-nya suatu samping ya. Bahasanya mirip ya. Ya, cuma dulu langsung konkret, sekarang abstrak gitu ya. Jadi makanya pelajaran teori bilangan mulai SD sudah Anda dapatkan, keterbagian sudah dapat ya. Nah, terus akibat dari itu muncul algoritma pembagian yang Anda sebut sekarang ya. Pembagian bersisa. Itu di SD namanya ada pembagian bersisa. Tuh, pembagian bersisa sewaktu di SD, di kuliah algoritma Euclid atau algoritma pembagian. Keren namanya. Jangan dipakai istilah algoritma pembagian untuk anak SD, bingung gitu ya. Anak SD itu tahu sebenarnya, kontennya sama, cuma bahasanya beda ya. Nah, kalau di SD pembagian bersisa, kalau ada algoritma pembagian, perlu konsep itu. Terus dengan keterbagian muncul konsep apa selanjutnya? Jadi kalau A bisa ditulis sebagai B kali C, B itu dikatakan membagi A.
B itu disebut sebagai pembagi dari A atau faktor dari A. A disebut garis B, kelipatan, betul ya? Nah, sudah saya bantu dengan istilah itu, akhirnya muncul konsep apa dari situ? Muncul konsep FPB dan KB. Nah, gunakan kata faktor dan kelipatan. Ya. Akhirnya muncul faktor bersama, kelipatan bersama. Berarti kalau namanya bersama mesti lebih dari satu bilangan, ya. Jadi kalau ada dua bilangan, bisa dicari faktor bersamanya, gitu. Kemudian faktor bersamanya itu dicari yang terbesar. Lalu itu namanya FPB. Kalau kelipatan, ada satu bilangan dicari kelipatannya, satu bilangan lagi cari kelipatannya, dicari yang terkecil. Muncul konsep KB. Urutannya gitu aja. Nah, faktor dari 12 apa? Apa saja? 1, 2, 3, 4, 6. Mana? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 6, min 12. Bukan faktor. Oh iya. Apa definisi faktor? Ya kalau ya misalnya 12 bisa nggak ditulis min 2 kali min 6? Bisa, berarti min 2 faktor kan? Min 6 faktor kan? Oh, selama ini ya. Kan saya tanya faktor. Kan Anda menafsirkan Pak faktor mesti positif gitu. Ya enggak dong. Kecuali kalau saya tanya faktor positif. Loh kan pelajaran SD apa kuliah? Ya, oke, saya kembalikan definisi faktor apa? Iya, 2 kalinya. Ya Allah. Itu berarti Anda tidak kritis. Di kuliah teori bilangan kemarin apa harus positif faktor? Tidak, ya benar ya sudah. Di jawabannya 12. Tadi ada kata positifnya enggak? Ya ampun. Enggak salah, kenapa? Kenapa enggak salah? Itu semestanya waktu itu memang waktu saat membahas semestanya bilangan bulan Positif. Jadi selama ini itu ya. Kalau ada namanya belajar tidak pernah berubah itu gitu ya. Sudah kuliah tetap berdasarkan pengetahuan SD. sudah nyantol. Nah, itu berarti Anda belajar tidak yang sebenarnya. Apa arti belajar? BK. Kalau di SD pernah nggak di jalur mencari FPPK bilangan negatif? Ada nggak FPPK bilangan negatif? Ada. Karena teori mainnya mengatakan asalkan kita punya dua bilangan bulat, tidak dua-duanya 0, ya pasti punya FPB, betul? Loh, seperti itu ada kok protes juga, gitu loh ya. Jadi kalau dicari FPB dari 5 dan 100, min 100 itu ya bisa dicari, ya. Ya. Memang waktu di SD itu dibatasi. Tapi sebenarnya itu nggak salah, kenapa di sini? Karena hasilnya sama. Baik positif maupun negatif kalau dari FPB. Karena yang terbesar selalu positif kan? Nah, makanya cukup dicari yang positif. Makanya sebenarnya itu namanya ada asumsi dalam matematika. Itu kalau dalam matematik sering disebut WLOG. Apa itu? Without loss of generality. Betul ya? Tanpa mengurangi keberlakuan secara umum, ya. Jadi sebenarnya FPB KPK itu secara umum dibahas untuk bilangan bulat seluruhnya, baik positif maupun negatif. Karena hasilnya sama, gitu ya, baik positif maupun negatif, makanya cukup, loh itu ya, cukup dibahas yang positif, gitu loh ya. Itu kalau belajar harus tahu di situ ya. Jadi harus tahu kenapa kok di SD itu FPB hanya bilangan yang positif saja. Itu sebenarnya ada asumsi ya, atau WLOG tadi ya, yang tidak tersampaikan dalam pembelajaran. Tapi ada nanti kalau ingin benar jadi guru, jadi dosen, Anda tahu itu ya. Kenapa kok di SD itu hanya diajarkan yang positif saja? Oh, sebenarnya hasilnya sama saja, ya. Ya, gitu loh ya. Jadi kalau hasilnya sama saja, cukup dibahas yang sebagian. Itu sudah membahas semuanya. Itu kalau nanti kalau Anda baca-baca buku dalam pembuktian atau apa itu mesti muncul WLOG itu ya.
without causality. Misalnya untuk yang positif dan negatif itu berlaku, pembuktiannya cukup yang positif saja, yang negatif analog gitu kan ya. Good, ya. Oke, good. Nah, ya kembali ke FPP KPK. Tadi definisinya memang faktor bersama yang paling besar, kelipatan yang paling kecil KPK ya. Nah, itu definisi. Tapi di buku lain itu dianggap teorema. Ya. Mengapa demikian? Ingat, di matematik itu punya kepentingan untuk mengeneralisasi suatu konsep. Ya. Keterbagian yang selama ini Anda kenal selain di bilangan bulat di mana? Di mana? SMA sudah diajarkan, yakin? Di mana? Yang kayak algoritma pembagian itu? Di polinom. Anda kenal kan? Teorema sisa. Nah, itu kan ada algoritma pembagian yang persis seperti yang ada di bilangan bulat. Cuma bedanya apa? Di sana sisa itu yang dibanding bukan besar kecilnya polinom, tapi degree-nya. Kenapa? Karena polinom tidak punya urutan. Apakah X kuadrat lebih besar dari X? Nah, nggak ada urutan. Nah, jadi kalau ingin memperumum konsep FPB di dalam bilangan bulat ke polinom, kita akan terkendala kalau menggunakan paling besar. Makanya perlu dikembangkan teorema yang tetap ekivalen dengan definisi itu. Tapi sementara di buku lain itu dianggap definisi gitu ya. Apa? Sudah dibuktikan di kuliah teorema. Nah, tali kabeh. Ingat bahwa GCD itu selalu positif ya. Ya. Misalnya diberikan bilangan bulat A dan B, anggap aja bilangan bulatnya itu tidak 0 dua-duanya, lebih gampang ya. Di bilangan bulat D positif disebut GCD dari A dan B jika ada dua syarat. Syarat pertama apa? D bilangan bulat positif ya disebut GCD dari A dan B jika satu D membagi A dan D membagi B satu. Berarti itu dari pembagi sekutu, betul ya? Nah, terbesarnya di mana sekarang? Kalau ada pembagi sekutu yang lain, ya berarti harus apa? Membagi D, betul ya? Itu terbesarnya situ ya. Jadi kalau ada C misalnya ya, C itu membagi A dan membagi B, harus berakibat C membagi D. Nah, ini berarti ada suatu sifat teorema yang ekivalen dengan definisi tadi, tapi tidak melibatkan urutan terbesar. Terkecil kan harus ada urutan kan. Nah, ini hanya menggunakan keterbagian. Akhirnya teorema ini bisa dipakai di polinom. Ya, nanti mendefinisikan GCD di polinom begitu. Nah, gitu tuh. Karena di polinom. Nah, itu. Jadi orang belajar matematik kadang selain untuk mengembangkan dalam suatu bidang perlu memperumum, mengeneralisasi. Contohnya sifat yang di bilangan bulat kita bawa ke polinom. Tapi ada yang hilang gitu loh ya. Nah berarti kalau kita bawa ke sana tidak boleh membawa sifat urutan. Jadi kalau ada belajar polinom nanti ada FPP dari 2 polinom gitu ya. KPK dari 2 polinom. Waktu Anda SMA diajarin dari FPP 2 polinom. Harusnya ada gitu ya. Setelah algoritma pembagian itu bisa membahas FPP KPK ya. Oke, good sampai konsep FPP KPK ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mencari FPP? Tadi kan pengetahuannya ya, konsepnya. Sekarang toolsnya, bagaimana cara mencari? Jadi cara itu berarti ada formula atau cara untuk menghitung. Ya kalau dengan definisi bisa, tapi lama, gitu ya. Nah, biasanya orang mengembangkan tools atau alat untuk menghitung. Ya. Di kuliah kemarin, bagaimana cara menghitung? Pagi-pagi, gimana kira-kira? Anda tuh kalau ngomong kadang-kadang Pak cemplung gitu, tapi nggak ada introduction-nya, tahu-tahu. Kalau
bagi-bagi duit ya, bagi-bagi perasaan, bagi-bagi kesalahan, bagi-bagi pekerjaan. Apa? Cara pertama yang Anda kenali apa? Ingat urutannya ya. Saya tadi baru membahas keterbagian, algoritma pembagian, FPB, KPK. Belum bahas yang lain-lain. Iya toh? Ingat matematik itu biasanya begitu ya. Jangan mencari sesuatu yang di luar yang belum dibicarakan gitu ya. Itu namanya out of the box ya. Keluar dari kotak. Ya boleh orang berpikir out of the box itu kalau untuk mencari alternatif ya yang tidak biasa. Gimana cara membagi? Ini cara mencari FPP. FPP dulu lah. Loh, iki yang dipelajari kemarin lah kabeh menggunakan algoritma pembagian. Ya, cuma Yuki dipakai, betul ya? Iya, kok dibagi-bagi. Terus itulah algoritma. Sekarang bagaimana menerapkannya? Namanya algoritma itu kan mesti ada step-step, gitu ya. Oke, kalau Anda diberikan dua bilangan positif aja lah, A dan B. Algoritma untuk mencari FPP dari A dan B bagaimana? Pertama, langkah pertama apa? Loh ya, namanya algoritma kan gitu dong. Ya, itu algoritma itu bisa dibuat flowchartnya, ya beda ya. Nah, setelah tahu flowchartnya bisa dibuat programnya, gitu loh ya. Nah, pertama, asumsikan A lebih dari B, nah, biar sama, gitu ya. Terus, dua, A dibagi oleh B, berarti A dapat ditulis sebagai A sama dengan B kali Q1 ditambah R1, betul? Nah, dengan syarat R1 kurang dari B lebih besar sama dengan 0, betul? Gitu. Sebelum dilanjutkan, langkah pertama tadi asumsikan ya, itu boleh dihilangkan nggak? Boleh. Kenapa? Kenapa kok diberi asumsi itu? Ya, jadi kalau boleh dihilangkan berarti boleh dipakai, boleh tidak ya langkah pertama. Apa untungnya kalau dipakai? Ya, apa keuntungannya kalau tidak ada langkah pertama itu? Itu untuk efisiensi. Kalau misalnya bilangannya kecil dibagi yang besar apa boleh? Loh, algoritma bahkan itu nggak ada syarat yang dibagi lebih besar dari yang bagi kan? Ya boleh. Cuma misalnya sebagai contoh ya, misalnya 7 dengan 5 dibagi 7 boleh kan? Iya. 5 itu sama dengan 7 kali 0 ditambah 5, gitu. Itu kan betul angka itu tapi mubadir. Ya betul ya. Jadi asumsi pertama ini Pak, yang langkah pertama tadi sebenarnya boleh dihilangkan, boleh tidak, tapi kalau ada itu efisiensi. Ada satu kali langkah pembuktian, satu langkah penghitungan yang nanti nggak perlu, gitu ya. Nah, kan namanya algoritma itu kan efisiensi ya. Ya, itu biasanya Pak, dalam efisiensi itu running time ya. Kalau kita bisa mengurangi banyaknya langkah, itu berarti running time-nya lebih bagus ya. Nah, itu ukurannya. Oke, tadi berarti sudah diperoleh A sama dengan B kali Q1 ditambah R1 dengan syarat R1-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari B. Terus setelah itu ditanyakan dulu, apakah R1 0? Gitu kan? Ya, itu kalau dalam flowchart itu diberi belah ketupat ya. R1 sama dengan 0 gitu ya. Yes or no gitu ya. Kalau ya selesai. Print gitu ya. Print GCD A dan B sama dengan B. Gitu ya. Loh, namanya algoritma kan begitu toh. Else kalau tidak berarti terus gitu kan ya. Nah, berarti berikutnya bagi B dengan R1. Berarti dapat ditulis B sama dengan R1 ke I2 ditambah R2.
R2. Syaratnya R2 kurang dari R1 lebih besar sama dengan 0. Tanya lagi, apakah R2 0? Gitu kan? Jika ya, selesai. Print GCD AB sama dengan R1. Ya, tuh. Else terus, itu kan? Nah, berarti bagi R2 dengan R1 dengan R2, tulis R2 sama dengan R1 dibagi R2 ya. Kembali R1 sama dengan R2 Q3 ditambah R3. Tambah R3 bukan tambah apaan saya. Mary punyanya apa? Saya nggak punya R3. Nanti keliru ngomong R3 nggak punya R3 punyanya apa? Ya, gitu ya. Oh, nanti dicurigai kalau bisa punya Lamborghini ya. Dapat duit dari mana? Warisan apa-apa. Tapi kalau bisa diklarifikasi nggak apa-apa. Oh, dosen mendapat Lamborghini. Iya, Pak, dapat warisan. Oh ya, nggak apa-apa. Dapat warisan. Oke, terus tanya, ya, apakah R3 sama dengan 0? Jika ya, nah, print GCD AB sama dengan R2. Pertanyaan Pak Edi, apakah algoritma ini kalau diteruskan berhenti? Atau terus? Nggak pernah ada habisnya. Berhenti itu maksudnya ada jaminan, ya. Apapun bilangan bulat yang kita ambil, mesti akan menghasilkan suatu saat ada K tertentu sehingga RK sama dengan 0, ya. Bisa. Kenapa? Kok nggak yakin bisa? Ya, terus kenapa nggak saya? Kalau ngomong bisa tidak bisa gampang ya, yang penting kenapa? Aduh. Ini loh kalau Anda belajar selama ini dangkal gitu ya belajarnya ya, nggak pernah bertanya why gitu ya. Makanya sering baca why itu. Ada dong? Ya. Anak saya tuh suka baca itu ya. Pengetahuan populer ya. Ya. Tapi kan untuk menjawab rasa ingin tahu manusia. Iya. Mengapa kok langkah itu? Apapun bilangan bulat yang kita ambil dulu itu ya. Pasti kita algoritma tadi kalau kita teruskan suatu saat pasti akan ketemu sisa 0 ya. Maka jawabannya sisa terakhir sebelum 0 itulah ya sebagai GCD gitu kan. Pertanyaannya pastikah itu terjadi gitu ya. Kalau hanya dicoba-coba itu bukan jawaban ya matematik ya. Nah, coba-coba. Sudah saya coba sejuta kali Pak gitu ya. Kenapa? Alasannya apa? Lihat barisan sisa tadi ya. Ya. Bahwa B pasti lebih dari R1. R1 lebih dari R2. R2 lebih dari R3 dan seterusnya. Betul ya? Nah, padahal semuanya itu di bawah dibatasi lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Semuanya kan paling gede dibatasi pasti lebih gede dari B. Berarti banyaknya pembagi tadi, berarti banyaknya barisan sisa R1 dan seterusnya tadi paling banyak ya tanya. Paling banyak ada berapa? Paling banyak sebanyak B. Betul ya? Iya, karena itu strict toh. Strictly monoton decreasing ya, ya, monoton turun. Strict, nggak boleh sama kan? Nah, minimal berkurang satu ya minimal. Kalau hanya berkurang satu itu banyaknya B. Betul? Mulai 0 sampai B-1 betul ya? Apalagi kalau turunnya berapa gitu ya, itu malah kurang. Jadi paling banyak B. Berarti apa? Sisa yin. Ya. Jadi kalau tidak pernah 0, berarti proses itu kan terus. Berarti tak hingga kontradiksi. Berarti suatu saat pasti 0. Jadi ada K tertentu sehingga suatu saat RK sama dengan 0. Kalau tidak, itu akan terus menerus sehingga banyaknya sisa bertentangan dengan banyaknya sisa itu paling banyak B, C, D. Nah, sekarang kemarin kan kalau sudah bisa menghitung GCD ada toolsnya. Ini nanti GCD itu memang bisa dipakai cara dengan faktorisasi prima, tapi pasti panjang perjalanannya ya. Harus mengenalkan konsep bilangan prima, mengenalkan faktorisasi tunggal, bahwa setiap bilangan bulat dapat difaktorkan atas faktor-faktor prima secara tunggal, baru hasilnya dipakai untuk menghitung GCD.
Kesulitan lain, identifikasi terhadap bilangan prima. Oke sih lali. Ya. Apalagi kalau bilangan primanya gede gitu ya. Misalnya Anda tanya, carilah GCD dari 2023 dengan 150. Loh, kalau pohon faktornya nggak banyak faktornya dari 2023 itu cuma 2 faktor primanya ya, 7 dan 17 ya toh? Nggak banyak, tapi mengidentifikasinya yang lama. Kalau anak SD kan faktoran diurut gitu, dibagi 2 nggak bisa, bagi 3, bagi 5. Nah itu nanti kalau faktornya gede, faktor primanya lebih dari 100 itu kan suwe. 67 itu prima nggak misalnya? Prima, yakin? Hafalan kan ya? Ya memang standarnya SD itu harus hafal bilangan prima yang kurang dari 100 ya. Nah, itu harus 67 itu prima hafal karena itu tahun kelahiran Pak ini. Nah ini kalau buat soal kan sering gunakan tahun ya, kayak ini kuisnya 2023 semua tahun ini. Itu termasuk the beauty of problem gitu ya. Nah, itu terbiasa buat soal-soal olimpiade gitu ya, sering kita tahu. Oke, pertanyaan Pak Eri. Kalau sudah bisa menghitung FPB, ada toolsnya. Salah satu toolsnya tadi yang gampang. Oh, sebelum ke sana, pertanyaan Pak Eri. Bisa nggak algoritma pembagian ini diajarkan untuk anak SD untuk mencari FPB? Bisa. Anak SD ada cari algoritma pembagian gitu. Bisa, tapi mungkin pemikiran mereka nggak. Loh, belum waktunya. Loh, ingat di introduksi Pak Eri tadi. Algoritma pembagian itu kalau bahasa anak SD, pembagian Iya. A dibagi B dapat berapa, sisa berapa? Sisa pertama. B dibagi sisa pertama dapat sisa kedua. Iya. Terus gitu. Bisa. Anak SD melakukan bisa? Bisa. Nggak pakai algoritma begitu, jangan tulis gitu. Iya. Ini loh, matematik itu ya. Materi sama tapi bahasanya perlu disesuaikan. Tuh, anak SD bisa loh ya. A dibagi B dapat ini sisa. B dibagi sisa pertama dapat ini sisa 2. Iya, yang penting kan mengidentifikasi sisa toh. Iya. Terus nanti pada suatu saat sisanya 0 selesai toh. Sisa terakhir sebelum 0 itu lagi GCD-nya. Iya. Bisa? SD gitu? Nah. Bisa. Kenapa harus dipaksakan pakai pohon faktor? Kalau pakai itu bisa. Dan itu lebih sederhana kan? Iya. Tidak perlu pengetahuan tentang bilangan. Prima. Iya. Ayo balapan, ayo. Ayo balapan ayo. Anda pakai pohon faktor, Pak ini pakai algoritma pembagian, pakai pembagian persisa. Ya. Tapi bilangannya gede, yang dicari ya ngawur, cari berapa ribu dengan berapa ribu gitu ya. Nah, iya. Pertanyaannya, mengapa guru SD kok jarang yang mengajarkan cara ini? Duh, anak kecil kan bisa pakai itu. Iya. Padahal lebih efisien pakai algoritma. Loh, tetapi anak SMP itu waktu persamaan kuadrat kok kenapa diajari 3 cara? Iya juga sih. Ya. Itu loh ya, matematik itu semakin banyak cara yang kita ajarkan semakin bagus. Biar nanti dia memilih sendiri cara mana yang paling efisien. Ya, ada hubungan yang menghubungkan antara FPB dan KPK. Nanti jangan terlalu ya kalau mendukung ya. Nanti karena dukungannya yang didukung berbeda sampai berkelahi ya. Kayak kemarin yang bersaing sudah bergabung, yang satu jadi menterinya, di bawah masih tetap kelahi ya. Ya kan, yang mikir orang yang tetap berkelahi ya. Makanya ya ikutlah pemilu ikut, tapi ya biasa-biasa saja, mendukung nggak boleh, tapi jangan terlalu fanatis gitu ya. Kita juga nggak dapat apa-apa langsung ya. Yang penting menggugurkan hak kewajibannya. Oke, good. Jadi kalau kita sudah bisa menghitung FPB, otomatis bisa menghitung KPK. Mengapa? Kenapa ya? Karena FPB dikalikan KPK itu sama dengan FPB dikalikan KPK.
Iya bilangannya. Sama dengan sekali bilangannya? Iya. Iya. Ya itu. Sama Iya. dengan apa? Iya. PPAB dikalikan KPKAB sama dengan AB. AB. Iya. Nah, pembuktiannya nanti di tugas ada ya. Aduh. Ya. Sudah dikerjakan. Ya nanti di-upload ya. Iya, ada di tugas. Itu untuk merekol selain kuis di tugas juga ada Iya, ya. itu ya. Oh, Akbar. Loh, jangan mengeluh kalau ada tugas. Itu kewajiban. Ingat, satu SKS itu hanya 1 jam ya. Iya. Satu SKS setara dengan 3 jam. 3 jam. Jadi kalau mata kuliah ini 3 SKS, artinya Anda punya pekerjaan untuk mata kuliah ini 9 jam per pekan. Per pekan bukan per minggu tuh ya. Iya. Kalau per minggu Anda kerjanya minggu toh. Jadi 7 hari itu istilahnya sepekan ya, bukan seminggu. Iya. Kalau seminggu itu sehari. Ya. Iya, sebentar. Ya, makanya pekan sunyi, bukan minggu sunyi gitu ya. Pekan. Bahasa kita sering salah ya, sepekan. Oke. Ya itu penting. Contohnya tadi 12 dan 18. FPP-nya sudah bisa kita hitung 6 ya kan? Nah, KPK-nya tinggal 12 kali 18 dibagi 6 selesai. Buka kembali bukunya kemarin ada ya. Sudah. Ya ini memang salah satu gunanya tugas itu merekol juga ya. Pengetahuan. Baik. Oke, nanti setelah waktunya hampir habis ya. Sampai jam 13.40 ya. 15.40. Betul? Ya, sedikit lagi. Nah, kemudian yang perlu saya ingatkan, setelah ada FPB dikenalkan konsep relatif prima, yaitu 2 bilangan kalian prima kalau FP1. Setelah relatif prima dikenalkan konsep bilangan prima. Ya, apa definisi bilangan prima? Satu-satu saja, sini. Satu dan dirinya sendiri. Berarti 1 prima ya? Ya kan 1 dapat dibagi 1 dan dirinya sendiri. Gimana ya, Pak? 1 prima menurut definisi saja. Iya. Iya. Enggak dari definisi tadi. Selain 1. Nah, apa yang salah? Tidak. Bukan prima. Pelajaran SD-nya kayak dinon. 1 prima. Prima paling kecil itu 2. Oke, bilangan bulat lebih dari 1 yang ingat ya Gilesnya, tadi ya Gilesnya adalah bilangan bulat lebih dari 1 ya, itu pembedanya. Tepat 2 pembagi positif, tepat 2 pembagi positif. Kalau positifnya dibilangkan tepat 4 mempunyai tepat 4 pembagi. Gitu ya? Ya. Nah, harus lebih dari 1. Ya. Dan nanti ada yang sifat ekivalen dengan itu. Ya. Nanti di buku lain sebagai definisi, tapi di buku itu sebagai teorema. Buku yang kita pakai yang kemarin apa? Teoremanya kan apa? Ya, akibat dari definisi itu. Jadi kalau misalnya P bulat lebih dari 1, P itu prima jika dan jika ya. Nah, jika dan jika. Kemarin ada buka bukunya, ada ya. Dari mana itu ada ya? Nah, buka kembali lah bukunya ya kemarin ya. Filenya kan masih ada. Jika dan jika P ketemu bilangan bulat N manapun berlaku salah 1. P membagi N atau P dan N relatif prima. Betul? Masuk lagi. Kemarin yang dapat A siapa? Gak ada. Gak ada yang dapat A? A minus? B plus? B plus. Baca Pak ini udah saya kasih A. Mas, ini campuran ya ini. Karena ini campur. Oke. Nah, contohnya 5 ya. 5 itu prima kan?
Coba 5 ketemukan dengan bilangan bulat manapun pasti berlaku salah satu itu. Ketemu dengan 10 membagi, ketemu dengan 9 relatif prima. Tapi kalau bukan bilangan prima ada kemungkinan ketiga. Contohnya 6 bukan prima toh? 6 ketemu 9. Tidak membagi dan juga tidak relatif prima. Berarti ada kemungkinan ketiga. Kok baru punya sekarang, kok gak di kuliah kemarin? Loh, cara memahami begitu ya, cara memahami teorema itu ya sampai diilustrasikan, itu namanya paham. Oke, terus bilangan prima seperti itu. Nah ini yang penting ya, bilangan prima itu kalau ketemu bilangan ini sifatnya nanti akan digunakan dalam faktorisasi prima itu ya. Kalau ketemu bilangan bulat manapun pasti berlaku salah satu. Kalau tidak membagi pasti relatif prima, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau diterapkan pada bilangan prima itu membagi hasil kali dari dua bilangan, pasti dia membagi salah satu. Itu akibat dari teorema tadi. Tadi coba nanti melihat pembuktiannya ya. Nah, terus teorema yang terakhir tadi dipakai untuk merumuskan faktorisasi bilangan bulat atas faktor-faktor prima secara tunggal. Nah, kalau kita sudah punya faktorisasi secara tunggal, hasilnya bisa dipakai untuk menghitung NPV dan KPK. Nanti diruntut tadi ya, itu sampai situ. Oke, terakhir bagian yang penting dan itu nanti sangat berguna juga, yaitu tentang modul. Masih ingat definisi modul? Enggak. Prosedurnya masih. Definisi jangan dilupakan. Walaupun definisi itu berbeda-beda ya. Nah, ingat tadi Pak Edi sudah memberikan wawasan banyak ya. Definisi dan teorema itu juga bisa dibolak-balik ya. Menurut buku yang Anda pakai kuliah kemarin, definisi modul menggunakan apa definisi modul? Sisa pembagian, betul ya? Nah, kalau A dibagi N bersisa R, dikatakan A modulo N itu sama dengan R, betul? Nah, terus itu dipakai mendefinisikan dua bilangan bulat berelasi modulo N, betul ya? Kalau mempunyai sisa yang sama, betul ya? Nah, betul ya? Ingat? Ya. Contohnya saya pakai yang kecil 2 saja ya, modul 2. 5 itu kalau dibagi 2 sisa 1. 11 dibagi 2 sisa 1. Berarti 5 dan 11 kongruen modulo. Oh iya. Karena dibagi 2 sama-sama sisa 1. Betul. Itu definisi. Teoremanya yang akibat itu. Nanti di buku lain teoremanya sebagai definisi. Itu lihat. 5 ilustrasi dan 11 kalau dibagi 2 kan sama-sama sisa 1. Jadi kalau kita kurangi 5 dikurangi 11 atau 11 dikurangi 5, sisanya kan habis, sama-sama sisa 1 ya. Nah, 5 dikurangi 11 itu berapa? 6. 6 itu kalau dikaitkan dengan 2 kelipatan. Berarti teoremanya mengatakan dua bilangan itu kongruen modulo N jika selisihnya kelipatan atau selisihnya beda, betul? Iya. Itu teoremanya, loh, gak hilang, gak ingat? Ada itu kemarin. Nanti kabehnya apa? Yakin karena Pak Eri juga ngajar. Jadi ya, menurut definisi modulo menurut buku itu kan kalau mempunyai sisa yang sama. Teoremanya, nah selisihnya kelipatan N, betul ya? Itu teoremanya. Nah, terus ini ada kaitannya dengan pertanyaan kuis pekan lalu, ya, yaitu tentang relasi N. Nanti dapat dibuktikan bahwa kongruen itu termasuk relasi N. Apa itu relasi ekivalen? Relasi yang mempunyai 3 sifat. Apa itu? Transitif, simetri, dan refleksi. Terus akibatnya apa kalau kita punya relasi ekivalen? Tuh,
Ini kaitannya dengan modul ini nanti ya. Nah, himpunan itu akan terbagi menjadi kelas-kelas ekivalen terpartisi, betul ya? Yang namanya partisi itu pasti membagi habis dan tidak boleh ada yang termuat di dua tempat yang berbeda, betul? Nah, itu namanya partisi ya. Modul itu relasi ekivalen, akibatnya himpunan bilangan bulat itu akan terpartisi menjadi kelas-kelas yang bisa kita sebut nanti kelas ekivalen modulo N, ya toh? Nah, sebagai ilustrasi, dua saja modulnya, dua, berarti relasi ekivalen modulo 2. Himpunan bilangan bulat akan terpartisi menjadi berapa bagian? 2. Apa dan apa? Kelas 0. Nah, apa itu kelas 0? Kelas 0 itu kelas yang merupakan kelipatan dari modulo 2. Kelipatan 2, jangan kelipatan modulo 2. Kelas 0 adalah himpunan bilangan kelipatan 2. Kelas 1 bisa dihubungkan yang bukan. Ramai 2 dari 3 nanti ya bukan gimana? Kalau modulnya 3 nanti menjelaskannya gimana? Oh iya. 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 Kelas 0 itu apa? Ini terlalu apa? Teknis. Tidak menggunakan bahasa yang common ya. Nah, bahasa yang humanis. Akhirnya orang non matematik susah memahami banyak ya. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari bilangan bulat itu akan terbagi menjadi 2 himpunan, 2 kelas ya. Yang satu kelas genap, satunya kelas ganjil. Betul? 0 itu kelas 0 isinya himpunan genap. Genap yo. Kan kelipatan 2. Nah, yang kelas 1 itu kalau dibagi 2 sisa 1. Berarti ganjil. Kalau ganjil genap kan realistis ya. Nah, jadi belajar matematik itu harus berangkat dari yang realistis menuju yang abstrak, jangan dibalik. dari pengetahuannya basic ya. Nah itu kalau modulnya 3 ada berapa kelas? Yo 3. Katanya berdasarkan sisa. Kalau dibagi 3 sisanya ada berapa macam? Sisa 0, sisa 1, sisa 2. Berarti harusnya ada 3 kelas. Kalau menurut bahasa Anda tadi kelas 0, kelas 1, kelas 2. Kelas 0 itu isinya kelipatan 3. Himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Kelas 1 kelipatan. Nah, kalau dibagi 3 sisa 1. Kelas 2 kalau dibagi 3 sisa 1. Nah, ini proses yang tulis ini. Enggak pernah tulis. Jadi membayangkannya agak susah gitu ya. Kalau saya pakai modulo 3. Nah, jadi nanti menuliskan kan begini, A kongruen dengan B mod 3. Kalau dalam teori mah ini ekivalen dengan mengatakan 3 membagi A dikurangi B, gitu ya. Nanti akibatnya ada 3 kelas. Kelas 0 itu adalah himpunan berbentuk 3K ya, dengan K ya. Nah, kelas 1 itu sebenarnya adalah himpunan kelipatan 3 dihapus. Nah, kelas 2 3K plus 2. Nah, ya? Ya. Jadi kelas itu himpunan ya. Ya. Kemudian kelas-kelas ini kalau dikumpulkan itu yang kita sebut dengan set. Nah, itu adalah himpunan kelas. Jadi kalau di nomor terakhir itu isinya itu kan harus 0, 1 sampai 10. Ya, kelas itu ya. Iya. Sip. Nah. Sip. Pertanyaannya bisa ora jawab.
Mau juga persamaan kuadrat aja guys ya. Nah, ini Z3. Ini pertanyaan teori berikutnya ya. Tadi waktu modul 2 ada 2 kelas ya. Berarti Z2 itu isinya adalah 1. Pertanyaannya, apakah Z2 itu subset dari Z3? Ini namanya critical thinking ya. Pertanyaan yang kritis. Tidak. Kenapa yang tidak? Kenapa yang iya? Kalau yang iya jawabannya, lu 01 kan ada di Z2 otomatis di Z3 Pak. Lihat. Apa arti 0 di Z3? Kelipatan 3. 0 di Z2? Kelipatan 2. 0 di Z2 dengan 0 di Z3 sama nggak? Ya. Oh, benar. Nah, ya. Sekilas sama tapi tidak persis ya. Jadi simbol itu kadang menjebak ya. Jadi kalau lihat orang jangan hanya lihat tampilannya. Koyo ini kocokku tiba-tiba duduk. Tertipu sekilas gitu ya. Nah, makanya di situ ya. Tidak benar ya. Itu maksud tidak benar. Nah, yang terakhir kemudian di dalam ZN itu dikembangkan operasi tambah dan kali ya. Nah, tambahnya mudah. Kelas A ditambah kelas B sama dengan kelas A tambah kelas A dikalikan kelas B sama dengan kelas A. Sudah pernah hitung ini? Di SD sudah pernah. Nggak tahu kayak jadi ada ya? Jadi saya dulu ya. Itu yang dikenal dengan jam, bilangan jam. Jam 3-an, jam 4-an, jam 12-an. Itu tambah-tambah kali-kalian, tapi menghindari bilangan yang lebih dari. Misalnya jam 3-an itu hanya boleh menggunakan 0, 1, 2. Tambah dan kalinya hanya boleh menggunakan 0, 1, 2. Contohnya di jam 3-an 1 ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Ini Anda sehari-hari kan dipakai bilangan jam tapi jam 12. Kalau Anda bukan 12 sebenarnya 24. Ya. Tapi di jalan analog kita pakai 12. Enggak konsisten ya. Kita pakai sistem 24 tapi jamnya sistem 12. Itu setelah 12 kan kembali 1 kan? Jadi pukul 12 itu disebutnya pukul 00. Kalau orang bahasa Inggris ya. Kalau kita tetap 12, 13 sampai 24 gitu ya. Itu kan sama dengan ini ya. Misalnya kalau di sistem jam 12. Nah, jam 12-an gitu ya. Anda mulai kuliah misalkan atau mulai berangkat jam 11 tapi butuh waktu 3 jam. Berarti Anda sampai pukul berapa? 2. Itu kan menghindari lebih dari 12. Gitu lagi. Nah, Anda nanti bisa mengembangkan tabel seperti yang SDT membuat. Saya sudah membuat sebenarnya. Mudah-mudahan masih ada sebagai ilustrasi ya. Ini masih ada waktu 4 menit lagi. Biar Anda nanti bisa mengembangkan. Nah, ini pas ketemu pas tepat ini. Daripada nulis kita yang harus. Benar nulis. Belakang laptop Pak. Belakang laptop. Oh, di belakang laptop. Nulis bisa tapi lama ya. Nah, ini tadi ZN terus
tabel operasi tambah, tabel operasi. Jadi kita menggunakan simbolnya hanya menggunakan 0, 1, 2. Bisa membuat enggak, ini namanya modulo, jadi bilangan modulo. Jadi ini kalau di SD jam 3-an ya. Misalnya sebagai contoh 2 kali 2. Nah itu kan 4. 4 modulo 3 itu berapa? Ya. Oh iya Pak, di slideshow gak kelihatan. Satu Asus. Tambah itu ya. Nah, itu kayak tuh. Ini Z4 ya. Z3 nya dulu saja. Bisa Z4. Oh iya, itu sudah. Z3. Saya yakin Anda bisa buat ya. Yang Z4 ini pilot tadi membuat berapa? Nah, ini Z4. Nah, sebagai contoh 2 kali 2 0. Nah, ini contoh kalau di bilangan bulat ada nggak pernah mungkin dapat bilangan tidak 0 dikalikan tidak 0 pasti tidak 0 kalau bulat ya. Nah, di ZN mungkin 2 itu tidak 0 dikalikan jadi 0. Iya betul. Itu namanya kalau dalam sistem nanti memuat pembagi 0 ya. Nah, kalau di dalam sistem bilangan bulat tidak memuat pembagi 0. Akibatnya apa kalau tidak muat bagi 0? Berlaku hukum konstelasi ya, penghapusan. Kalau di sini nggak boleh berlaku hukum penghapusan ya, karena memuat bagi. Nah, jadi ada contoh dalam matematik itu tidak 0 dikalikan tidak 0 hasilnya 0. Contohnya di Z ya. Ini Z4 terus Z5. Ini nanti harus terampil membuat tabel ini ya. Karena nanti akan dipakai ya, dipakai dalam kuliah tentang grup ya. Oke. Z5 Z6 diberi contoh sampai Z6 aja, nanti Anda buat teruskan ya. Nah, kalau misalnya tabelnya gede, gimana caranya? Bisa pakai Excel? Ya, di Excel itu ada fasilitas modulo ya. Tidak pernah pakai? Belum. Nah, nanti silakan ya dicoba membuat tabel hasil tambah dan hasil kali menggunakan Excel. Ya. Jadi nanti kalau besar ukurannya misalnya 100 gitu ya. Nah, itu Iya. 50 Apa sih? Oh, ngomong ya. Nanti akan dipakai. Jadi kebetulan yang di soal terakhir itu Z11 ya. Tabelnya Z11 Pak. Enggak, di soal tadi itu loh. Persamaan kuadrat di Z11. Ya, harusnya Anda kalau kuliah teori bilangan sampai bisa menghitung yang itu. Ya, seharusnya. Nah, ini nggak harus, makanya nggak dapat A. Ya. Berarti ini. Amin. Oke, baik, tinggal sedikit lagi waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu Pak, yang di si Pejar itu kan ada forum diskusi. Itu forum diskusinya itu sifatnya wajib atau tidak? Itu bisa saya lihat sebagai aktivitas ya. Oh ya. Ya, jadi kalau manfaatkan kalau Anda mungkin belajar sesuatu bingung gitu ya. Ya. Nah, kalau Anda nggak pernah nulis itu saya juga curiga ini pernah belajar apa tidak gitu ya. Karena salah satu ciri orang belajar tuh saat tertentu menemui kebingungan ya. Nah, itu kalau dalam teori belajar
fase stres ya. Betul, betul. Jadi orang belajar itu begini. Pertama, sebelum belajar itu stabil. Ya. Setelah belajar ada konflik. Namanya konflik kognitif ya. Ya, kadang konfliknya itu dengan pengetahuan yang sebelumnya itu ya. Dulu begini, sekarang kok begini itu ya. Ada konflik, tapi kalau sudah paham stabil lagi gitu ya. Jadi memang orang belajar itu mesti akan saat-saat tertentu menemui kebingungan. Yang tidak bingung itu bisa jadi memang belajarnya sudah mengerti atau tidak belajar sama sekali gitu ya. Orang nggak belajar sama sekali nggak pernah bingung kan? Gitu ya. Nah itu kalau Anda pernah mengisi di forum itu menunjukkan bahwa Anda pernah bingung, berarti ada indikasi Anda belajar ya. Nanti kelihatan dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya ngawur itu suka pertanyaan orang nggak belajar juga ya. Yang penting isi gitu ya. Kan kelihatan dari pertanyaannya. Tadi Pak Eri sudah mencoba ngisi ya pertanyaan dari apa itu definisi postulat teorema gitu ya. Itu contoh ya. Nah, contoh itu. Nah, itu kebetulan tadi sudah didiskusikan di sini, nggak perlu dibahas lagi ya. Anda boleh posting pertanyaan yang lain ya. Nanti sesama Anda boleh saling, nanti saat-saat tertentu Pak Eri akan memonitor, nanti mungkin ada pertanyaan yang nggak pernah direspon gitu ya. Nggak ada yang berani merespon pokoknya gitu ya. Atau ada perdebatan sengit, perlu ada wasit penengahnya gitu lah gitu ya. Kadang-kadang bisa wajah gitu definisinya nggak ketemu-ketemu ujungnya gitu ya. Nah seperti itu perlu ada yang perlu klarifikasi. Ya diskusi boleh, tapi kalau terus-menerus nggak ketemu-ketemu ya menyita tenaga gitu ya. Tapi bagus, Anda pokoknya ada yang tidak jelas masukkan aja. Ya, silakan mau ada pertanyaan atau sesuatu yang Anda dapatkan mau di-share dengan teman yang lain. Ada kok dapat pengalaman menarik gitu ya, terus di-share juga. Ya. Atau Anda mengerjakan soal yang menurut Anda, wah teman-teman saya nggak bisa ini, gitu ya, saya bisa. Nah, Anda mengerjakan soal tidak bisa, ditanyakan di situ juga boleh, kali kan temannya ada yang bisa. Nah, asalkan bukan pertanyaan tugas ya, kalau tugas jangan dibawa ke forum diskusi. Nah, soal kuis boleh didiskusikan gitu ya. Nah, ya. Jadi soal kuis, soal tes itu biasanya bisa ya. Habis UTS gitu ya, Anda nggak paham atau nggak yakin dengan jawaban, didiskusikan di forum diskusi. Ya. Contohnya nanti soal kuis, Anda nggak yakin, terus nanti ada temannya yang bisa, temannya mau. Nah, untuk diposting di forum itu boleh ketikan, boleh juga hasil foto. Nanti kalau dibuka yang advance ya, advance nanti akan muncul untuk upload ya file gitu ya. Nah, misalnya file gambar boleh, PDF boleh gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang sudah terbiasa ngetik pakai latex, itu sudah bisa ya. Jadi pakai simbol-simbol bisa aja. Ini handphonenya udah mau mati. HP-nya udah mau mati, baterainya di bawah 10. Oh ya, biar mati sendiri. Like dan share video ini. Jangan lupa subscribe ya.